Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Helina, calon guru penggerak angkatan 9, berasal dari SD Negeri 19 Batu Ampar. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya memaparkan hasil tugas demonstrasi kontekstual berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pada paket modul 1, modul 1.1. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Sigit Sugiyarto sebagai fasilitator dan Bapak Elisius Dwi Ari sebagai pengajar praktik. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional, yaitu setiap tanggal 2 Mei. Pada pemaparan kali ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan. 1. Guru harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. 2. Guru harus berpihak pada anak. Ketiga, trilogi pendidikan. 1. Menuntun anak mencapai kodratnya. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak-anak kita dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. 2. Pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak-anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang akan mudah dipahami anak karena anak sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain berhubungan dengan materi yang dipelajarinya. Jadi, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada anak? Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak lainnya adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek, anak-anak yang aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam proses pembelajaran, maka ia sudah mengambil hak anak untuk memberdayakan dirinya. 3. Trilogi pendidikan. Ingarso Sungtelodo. Guru di depan harus bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Ingmadya Mangunkarso. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Tut Uri Handayani. Guru di belakang harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Pendidikan yang berpihak pada murid. 1. Berikan kemerdekaan dalam belajar. 2. Berpikir kreatif dan inovatif. Ketiga,
Sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ketidakberpihakan guru. Ketidakberpihakan guru cenderung akan membuat murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Hal ini dinamakan teacher center. Keberpihakan pada murid. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah, serta kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk itu, tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Solusinya adalah 1. Menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. 2. Guru mengikuti berbagai pelatihan dan seminar agar dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. 3. Guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Nah, Bapak Ibu, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikianlah pemaparan tentang filosofis Ki Hajar Dewantara yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.